kita masuk kepada takfin, ya, mengkafani mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ilmihi fid dharain, Allahumma amin. Faslun fi takfinil mayit, ya, pembahasan tentang mengkafani mayit. Aqallul kafani thawbun ya'ummuh. Kafan itu paling minimal satu helai kain yang menutupi seluruh auratnya, paling minimal itu menutupi seluruh tubuhnya. Dan kalau tidak cukup kain itu, maka paling minimal menutupi aurat mughalladohnya, kan gitu. Jadi itu minimal kafan. Karena ada kondisi-kondisi tertentu kafan itu sangat langka, sebagaimana kondisi yang pernah dialami kaum muslimin ketika masa-masa diserang oleh Mongol, masa-masa diserang oleh kafir Kristen atau perang salib. Itu banyak sekali kaum muslimin yang kelaparan, sehingga meninggal itu enggak 1-2 setiap hari, lebih banyak dibandingkan masa-masa kemarin ketika kita corona kemarin itu. Lebih banyak daripada itu. Setiap hari dalam buku sejarah itu disebutkan banyak sekali, ratusan, bahkan ada yang mengatakan ribuan setiap hari di kota Baghdad itu. Sebanyak itu, gimana kain kafan? Habis kain kafan. Ya, kondisi tertentu seperti itu maka ada pengecualian. Tapi dalam kondisi umum, maka tadi paling minimal kain kafan itu 1 lembar, yang penting menutupi seluruh tubuhnya. Maksudnya kondisi umum bagaimana? Ya kondisi banyak kain tetapi si mayit miskin. Kenapa kita katakan miskin? Pada dasarnya seluruh kebutuhan untuk menguburkan jenazah itu diambil dari uang si mayit, diambil dari harta si mayit. Itu hukum Islamnya demikian. Meskipun kalau di lingkungan kita ada namanya rukun kematian, ya, ada rukun kematian, urunan. Nanti kalau meninggal ada biaya dari rukun kematian. Tapi secara hukum asal, ketika kita meninggal, maka perlengkapan mandi kita, kemarin sudah kita sebutkan kapur barus, kemudian beli beberapa perlengkapan, beli kafan, itu diambil dari uang kita sendiri. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau ada orang memberi, ya terserah. Tapi hukum asalnya uang dari kita. Uang dari kita. Jadi para hadirin, sedikit bahwasanya kita harus paham, uang si mayit itu tidak serta-merta ketika seseorang meninggal lalu hartanya itu jadi warisan. Tidak. Jadi sebelum harta itu disebut sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris, itu setidaknya ada 4 fase, kan gitu. Yang pertama, harta itu ketika misalnya saya meninggal gitu ya. Ketika saya meninggal, maka harta saya, misalnya saya punya uang 10 juta misal. Maka dari 10 juta ini yang pertama digunakan untuk kebutuhan penguburan saya. Beli tadi kapur barus, beli apalah, kapas, nyewa tempat mandi dan lain sebagainya. Kemudian beli kafan dan lain sebagainya. Setelah itu bayar tukang gali kubur, misal harus bayar. Di sini bayar nggak Pak? Bayar. Nah itu dari uang si mayit. Aslinya uang si mayit. Maka dari uang saya. Ternyata habis 1 juta misalnya. Kemudian setelah itu apakah langsung jadi warisan? Tidak. Yang kedua adalah utang. Baik utang kepada Allah melalui misalnya saya pernah bolong puasa Ramadan, nggak ada uzur, atau mungkin sampai mewajibkan fidyah, maka harta saya harus dikeluarkan untuk fidyah. Kurang lagi 50.000, 100.000 misalnya. Kemudian nanti setelah itu hutang kepada manusia dibayarkan. Makanya sering kita dengar kalau ketika kita hadir di pemakaman, Pak Mudin akan menyampaikan jika ada hutang piutang segera datang. Memang harus segera. Kenapa? Karena kalau kita yang punya piutang
si mayit punya utang kepada kita, kita nggak segera datang, keburu dibagi, hartanya udah habis, datang kasep, udah nggak ada hartanya. Dan itu juga menjadi berat bagi keluarga si mayit. Bisa jadi kita masuk mendolimi, ya kan gitu. Datang, jadi jangan sungkan. Aduh, ora enak, mosok lagi berduka kok saya nagih hutang. Lah justru itu adalah kewajiban kita. Bentuk baiknya kita kepada si mayit, kita datang dengan segera. Bukan sebaliknya, ora penak enggak. Karena agama ini bukan berdasarkan perasaan, ya gitu. Ada syariatnya, ada aturannya. Jadi yang kedua itu hutang kepada Allah, hutang kepada manusia itu harus dibayarkan. Kemudian yang ketiga, wasiat. Harta saya, misalnya tadi habis bayar utang saya totalnya kepada Allah, kepada manusia habis 2 juta, maka sudah 3 juta berkurang. Wasiat, saya pernah berwasiat sebelum meninggal, ketika saya meninggal maka berikan uang 2 juta kepada tetangga saya misalnya, karena dia selama hidup baik, sering bantu, maka sudah dikurangi 2 juta. Yang ketiga, lalu yang keempat, jadi 3 itu wasiat. Dan wasiat itu hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris, karena Rasulullah bersabda fala wasiyata liwaris. Kami sering mendengar, ya saya sering dengar ada beberapa masyarakat itu yang agar niatnya agar anaknya tidak rebutan warisan sebelum mati wis dibagi, itu tidak boleh, itu tidak sah. Kalau itu sebagai niat wasiat, maka itu tidak boleh dilaksanakan, ya, itu tidak boleh dilaksanakan. Karena apa? Karena itu wasiat yang melanggar syariat. Jadi membagi wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, setelah 3 ini, perlengkapan pengurusan jenazah, hutang piutang, kemudian wasiat, maka baru hartanya itu disebut sebagai warisan, dibagi kepada ahli waris. Jadi tadi kalau hitung-hitungan, misalnya saya meninggal tadi tinggal 5 juta, lah 5 juta itulah namanya harta warisan, bukan 10 juta. 10 juta itu namanya harta peninggalan, 10 juta itu harta peninggalan si mayit, 5 juta namanya harta warisan. Nah, jadi ini penting untuk kita pahami, jangan sampai kita berbuat zalim terhadap harta orang lain. Nah, para hadirin, terkait warisan ini juga, misal ada yang mau konsultasi, ya monggo, karena salah satu pelajaran yang diamanahkan kepada saya untuk saya ajar di pondok adalah pelajaran tentang faraid, ya, tentang warisan. Jadi kalau ada beberapa ada masalah, ya, mari kita cari solusinya secara syar'i, insya Allah jauh lebih berkah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada materi bahwa minimal kain kafan itu 1 lembar. Yang paling penting patokannya adalah menutupi seluruh tubuh si mayit. Itu kondisi normal, ya, kondisi normal. Kalau di luar itu maka tadi yang paling minimal ya auratnya yang mughalladah. Itu aqallul kafani, ya. Dan ketika kita menutupi si mayit, ada orang-orang yang tidak boleh ditutupi kepalanya. Siapa? Yaitu orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram, muhrim, ya. Muhrim itu orang yang sedang ihram, maka kepalanya tidak boleh ditutupi bagi yang laki-laki. Dan kalau perempuan, mukanya harus selalu terbuka. Itu membedakan antara orang yang meninggal biasa dengan orang yang meninggal ketika ihram, ya. Wa akmaluhu lirrajuli, kafan yang paling sempurna bagi laki-laki itu adalah salasu lafaifa, 3 lembar. Bagi laki-laki kafan itu paling sempurna 3 lembar. Dulu pernah kita sedikit praktekkan, ya seperti itu, 3 lembar. Jadi kafan itu yang paling sempurna bagi laki-laki 3 lembar. Adapun bagi perempuan, walil mar'ati komisun wa khimarun wa izarun wa lifafatani, ada 5 lembar. Bagi wanita itu ada 5 lembar, 1 digunakan untuk seperti jubahnya, kemudian 1 digunakan untuk atas, untuk khimar jilbabnya, 1 untuk bagian bawah, kemudian 2 untuk seluruh tubuh, gitu ya. Jadi 2 yang panjang, 3 itu pendek-pendek, penting 3 lembar. Jadi fungsinya bisa dibayangkan, ya. Jadi 2 tumpuk bagi wanita ini, bagi 2 tumpuk, 1 bagian atas pakai jilbab,
kemudian satu bagian tengah sebagai bajunya, kemudian yang satu bagian bawah untuk izar, untuk bagian bawahnya. Kenapa demikian? Kenapa sedemikian ribet bagi wanita? Agar tidak nampak auratnya. Jadi Islam itu menjaga seorang muslim dan muslimah meskipun mereka telah meninggal dunia. Itu Islam. Tapi seringkali kaum muslimin itu sudah dijaga sama syariat, masih hidup aja dibuka-buka bajunya. Gak genah kan? Ya kan gitu. Secara syariat itu Islam menjaga bagaimana aurat itu selalu tertutup, gak dilihat orang lain. Tapi terkadang ada kaum muslimin yang karena belum mendapatkan hidayah atau belum sampai ilmu kepadanya, mereka justru membuka auratnya ketika mereka masih hidup. Gitu. Maka sampai ada ungkapan, masa nggak ke masjid kecuali kalau mau disolatkan, masa nggak pakai jilbab kecuali ketika dikafankan, kan gitu. Itu guyonannya seperti itu. Maksudnya kami apa? Syariat itu sangat memuliakan kita sebagai seorang muslim, dan tidak ada agama seperti Islam. Tidak ada agama yang lebih sempurna dibandingkan Islam. Nah. Kemudian di sini disebutkan wa afdal kafani al abyadu al qatnu. Kafan itu yang paling utama berwarna putih. Jadi kata-kata di sini kita perhatikan, kafan itu yang paling utama berwarna putih. Sehingga ketika sudah dicari-cari tidak ada yang paling afdol, yang paling utama, nemunya warna lain, monggo, nggak apa-apa. Makanya kalau jenengan pernah lihat beberapa foto kaum muslimin yang ada di beberapa daerah itu, karena memang kondisi sangat miskin sekali sehingga jenazah itu dikafani pakai kain hijau, kain hitam, nggak apa-apa. Secara syar'i itu sah-sah saja. Karena intinya kafan itu adalah membungkus, dan yang paling titik poin pentingnya adalah menutup auratnya. Tapi yang paling afdol berwarna putih dan terbuat dari bahan kutun, koton, apa namanya koton? Jenis kain apa namanya koton itu? Kayak gini nih apa? Mori ya. Ya kain yang mudah untuk, kain yang tidak terlalu mahal intinya. Dan itu harus kain yang sah digunakan ketika hidup. Maksudnya bagaimana? Bagi laki-laki meskipun kaya tidak boleh dikafani pakai kain sutra. Misalnya kan ada jamaah-jamaah ini kaya misalnya, hidupnya bergelimang harta, ketika meninggal pengen dikafani pakai kain sutra, nggak boleh, laki-laki nggak boleh. Ketika hidup dilarang, ketika wafat juga dilarang. Wal jadidu aula minal maksul, dan afdolnya itu pakai kain kafan yang baru. Di sini ungkapannya gitu. Saya nggak kebayang juga kain kafan bekas itu seperti apa, tapi di sini disebutkan bahwasanya kain kafan baru itu lebih afdol ya. Atau mungkin kain yang pernah dipakai juga bisa jadi dimaknai demikian. Itu tentang kafan.